Selamat datang kembali di konten saya membahas politik bersama saya Cika Sugeng Sejati yang akan menjadi host konten kali ini. Ada banyak berita duka di awal 2020 ini, dari insiden Sriwijaya Air, kemudian banyak bencana di belakangan ini. Tentunya saya turut berduka cita pada keluarga korban. Anyway, kita akan membahas pada video ini pembahasan yang sedang hangat-hangatnya di dunia, lebih tepatnya Twitter ya. Isu politik yang sebenarnya tidak terlalu gimana-gimana banget ya, karena ya sebenarnya harusnya tidak diamini juga sih sama netizen. Kasusnya adalah kasus Pandji Pragiwaksono yang menjatuhkan NU dan Muhammadiyah, yang mana di video itu sebenarnya konten YouTube-nya yang dipotong-potong gitu. Biasalah netizen kan sukanya motong-motong video. Sering kejadian nih, ada warga yang sakit, mau berobat, nggak punya duit, ke FPI. Kadang-kadang FPI ngasih duit, kadang-kadang FPI ngasih surat. Suratnya dibawa ke dokter, jadi diterima. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena kata Pak Tamrin Tomagola, pintu rumahnya ulama-ulamanya FPI kebuka untuk warga. Jadi orang kalau mau datang bisa. Ya, lu mau apa? Ya lu ngobrol sama gua. Nah, yang NU sama Muhammadiyah karena terlalu tinggi dan elitis, warga tuh nggak ke situ. Warga justru ke nama-nama besarnya FPI. Jangankan gitu, kita aja nih kelas menengah gitu ya. Gua deh ya, kalau FPI, kalau Habib sama Fikri kan mungkin nggak sama kayak lo yang lagi nonton. Anda kan kerjanya dikit-dikit, watch-one nongkrongnya, beer garden, apalah gitu kan. Ya tapi maksud gue, kebanyakan kelas menengah. Kalau ada yang assalamualaikum, lu pura-pura kagak ada nih. Assalamualaikum, nggak lu buka pintu. Gua aja kadang-kadang kayak gitu. Ada orang mau minta duit, gua tutup pintu. Nah ini ada masyarakat lagi butuh bantuan, kita tutup pintu kita, elitis tutup pintu, yang ngebuka siapa? FPI. Makanya mereka pada pro FPI. Makanya FPI ada ketika mereka butuhkan. Makanya gue pernah bilang, bubarin FPI itu gampang, tapi nggak menyelesaikan masalahnya, karena FPI menyediakan bantuan ketika rakyat lagi butuh. Selama lu nggak ngasih bantuan ketika rakyat lagi butuh, maka rakyat kecil ini akan selalu nyari ormas lain untuk cari bantuan. Jadi kalau lu nggak mau ormas itu nambah terus kekuatan, dan nggak mau itu tambah gede, ya lu juga harus menyelesaikan masalah sosial yang ada di lingkungan lu. Karena ketidakpedulian lu terhadap masalah sosial akan berbalik dalam bentuk permasalahan sosial lagi. Jadi bubarin ormas itu gampang. Karena gue selalu bilang, yang gampang itu biasanya solusi yang salah. Yang susah adalah yang benar. Nah yang gampang adalah bubarin ormas. Yang susah adalah peduli sama masyarakat sekitar. Sebagaimana FPI peduli sama lingkungan terdekat. Kronologinya kayak gimana? Kronologinya adalah Pandji Pragiwaksono membuat konten YouTube bersama seperti bersama komik-komik lain ya, kayak Afif Safi, sama Fikri lulusan Suca. Karena memang circle-nya Pandji ini stand up comedian ya yang dia ajak bicara stand up comedian. Mungkin kenapa mengajak kedua orang ini lebih spesifik karena sama-sama memiliki keresahan yang sama tentang FPI, atau mungkin ada point of view tersendiri terhadap ormas yang dibubarkan tersebut. Ini saya tag pertanggal 22, which is deadline ya. Anyway, kita langsung saja. Ada beberapa headline-nya ya. Sebut NU dan Muhammadiyah jauh dari masyarakat. Pandji Pragiwaksono berkata, FPI selalu ada saat dibutuhkan. Saya sih sebenarnya lebih pengen membahas tentang ketersinggungan masyarakat terhadap statementnya beliau, Pandji Pragiwaksono. Beliau juga sangat saya idolakan gitu sebagai stand up comedian. Tapi tidak dengan politikus. Pilihan politiknya bisa dipertanyakan. Pandji pun terakhir itu nge-tweet kayak gini, kepala gue pusing mikirin gimana caranya orang yang pro legalisasi ganja dan regulasi prostitusi disebut pro FPI. Sebenarnya gini, Pandji ini kan stand up comedian, terus tiba-tiba dia memutuskan untuk
berpolitik di tahun-tahun 2016 di pemilihan gubernur Jakarta. Beliau berada di kubu yang mungkin pro terhadap FPI. Maka dari itu mungkin karena kedekatannya dia dengan ormas-ormas lainnya juga, beliau punya statement seperti itu. Ketersinggungan masyarakat sebenarnya berawal dari seperti ada kastanya gitu. Ada kastanya bahwa si Panji ini mengkelompokkan, ada yang elit. Kalau elit itu berkeluh kesahnya di ormas A dan B, sedangkan masyarakat yang menengah ke bawah berkeluh kesahnya di ormas yang C ini gitu. Yang mana ya kalian paham sendirilah gitu. Analisa saya sih sebenarnya simpel saja. Ketersinggungan itu kan sebenarnya respon dari orang itu. Berhak kok setiap orang itu untuk tersinggung terhadap terhadap statementnya Panji Pragiwaksono ini. Cuman apakah tepat ketersinggungannya? Bisa dibilang iya dan tidak. Kenapa iya dan tidak? Iya betul apabila ada dari kubu sana yang merasa tersudutkan bahwa enggak kok, saya sih tetap welcome terhadap masyarakat menengah ke bawah juga gitu. Dan let's say itu benar, ya berarti statement Panji gugur gitu. Kemudian salahnya gimana orang-orang yang tersinggung ini? Salahnya adalah mereka biasanya tergiring opini oleh buzzer-buzzer politik di Twitter gitu, karena seperti yang kita tahu sendiri gitu, platform yang paling berisik terhadap hal politik itu kan Twitter gitu. Dan ya semoga sih netizen semakin dewasa ya, apalagi warga-warga Twitter yang tercinta. Sejauh ini analisis saya segitu aja dulu karena belum ada update lagi tentang beritanya. Yang jelas sih oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bersyukur dan menerapkan segala protokol kesehatan karena kita masih ada di masa-masa pandemi seperti ini ya. Keep struggle. Saya Cekas Magati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.